Inilah kisah Kenshin dan Kaori, seorang pemuda kaya yang menyamar kerja sebagai cleaning service. Versi Kaori TV, episode 299. Rena yang mendapat kabar dari salah satu pegawai HRD yang bernama Mbak Kartika, bahwasannya sedang dicari seorang pria. Awalnya si Rena tak mau menemui, lantaran sedang sibuk. Mbak Kartika pun menjawab, "Baik Mbak, saya suruh pulang aja dia ya. Lagian juga orang itu cleaning service. Nggak penting kayaknya." Ketika mendengar kata cleaning service disebut, si Rena pun langsung bertanya, "Apa kamu bilang Mbak, yang cari saya cleaning service? Siapa namanya?" Kartika pun menjawab, "Kalau nggak salah, Kenshin namanya Mbak." Mendengar nama Kenshin yang sedang mencarinya, seketika itu juga, si Rena pun berdiri. Kemudian ia bicara, "Kamu kok nggak bilang sih Mbak dari tadi? Kalau Kenshin yang mencari." Si Rena dengan cepat-cepat, ia pun berjalan keluar, lalu menuju ruang tunggu. Dan tak lama kemudian, bertemulah mereka. Si Rena langsung membuka senyuman, nampak ceria sekali wajahnya. Kemudian ia menyapa, "Lo Mas Kenshin ya, kok kesini nggak telepon dulu nih? Nggak kirim pesan pula, ada apa ya kok tumben sekali?" Si Rena pun bicara, "Lo ini Mas Iwan juga. Gimana kabarnya nih?" Iwan menjawab dengan tersenyum, "Saya baik Mbak." Lalu Rena melihat seseorang yang berpenampilan kerja kantoran. Kemudian ia bertanya, "Kalau Bapak ini siapa ya? Saya belum melihat sebelumnya." Kenshin yang menjawab, "Oh ini Mbak Rena, nama beliau ini Pak Andi. Kebetulan kita mengajak ke sini untuk melihat perusahaan kamu, karena beliau ini dulu seorang pengusaha." "Nggak apa ya Mbak aku ke sini." Si Rena pun bilang, "Kok Mas Kenshin bicara gitu sih? Ya nggak apalah main ke sini. Aku malah senang nih." "Oh ya makan apa ini ya? Minumnya juga." Si Rena terlihat oleh Pak Andi sepertinya lagi salah tingkah. Raut mukanya nampak senang sekali. Pak Andi pun tak mengerti. Padahal yang mencarinya hanya cleaning service. Ia pun sedikit bertanya dalam benaknya kini, berkata sendiri, ternyata Mas Kenshin beneran punya teman seorang pengusaha. Namun Kenshin di mata Pak Andi masih begitu misteri. Pak Andi belum mengetahui siapa sebenarnya Kenshin. Dan Rena pun saat itu menelpon bawahannya untuk segera menyiapkan jamuan. Di lain tempat, Yudis Dirgantara yang kini dalam perjalanan. Ia sedang bicara dengan rekan kerjanya. Yudis itu ditanya, Yud, cewek lu Rena itu, kapan kamu ajak nikah? Kan lu pacaran udah lama." Yudis menjawab, "Ya secepatnya Rei. Lagian dia sudah aku tanyakan ke mamanya semenjak beberapa bulan lalu. Katanya malah disuruh lebih cepat lebih baik. Namun waktu itu aku banyak kerjaan Rei, jadi aku tunda setahun ini." Sekedar diketahui, temannya Yudis ini yang bicara dengannya adalah seorang pengusaha pula yang terjalin dalam komunitas antar sesama pengusaha. Mereka berteman sejak lama. Dia bernama Reynaldi yang hari ini akan memberikan ucapan selamat ke Rena karena perusahaannya yang berdiri kembali. Sedangkan Kaori yang di tempat kerjanya, ia membayangkan sendiri saat nanti di esok lusa Kenshin yang mengajaknya untuk membeli handphone yang kemarin berencana menjemputnya dengan motor. Kaori itu tak sabar menanti akan datangnya esok hari di mana ia dan Kenshin untuk pertama kalinya shopping bersama. Lalu di kantor yang lain, di tempat kerja pula, Ririn yang beberapa hari ini dirinya yang kurang istirahat. Ia yang bekerja dari waktu ke waktu, jarang sekali menikmati liburan. Apalagi semenjak pulang dari London, kesibukannya makin bertambah, tanggung jawabnya semakin besar. Saat ini di tempat kerjanya, Ririn pun merasa lelah, namun ia tak menunjukkan apa yang ia rasakan. Dan berjalanlah waktu. 10 menit telah berlalu. Kenshin mengutarakan maksudnya. Ia bicara ke Rena tentang sebuah program yang digunakan untuk kerja. Kenshin berkata, "Oh ya Mbak Rena, data ini baiknya diinstal di komputer mana ya?" Si Rena menjawabnya, "Ya tentu Mas Kenshin, di komputer kerjaku aja ya. Kan aku yang mempelajari dulu." Kenshin menyahut, "Oh gitu ya Mbak, baiklah kalau gitu." Kemudian Rena mengajak Kenshin. Ia berjalan masuk ke kantor, menuju meja kerjanya. Sedang Pak Andi sendiri saat ini bersama Iwan berjalan berkeliling.
memperhatikan suasana yang ada di perusahaan ini. Pak Andi pun merasa, sepertinya tempat ini baru saja direnovasi. Untungnya Pak Andi tak bertanya ke Iwan tentang siapa Kenshin. Si Iwan pun juga sama. Ia tak bercerita akan siapa temannya, dan mereka berdua nampak menikmati jalan-jalan berkeliling di sekitar itu. Di saat yang sama, Kenshin dekat sekali dengan Rena. Saat itu Rena duduk di kursinya. Kenshin berdiri di sampingnya, lalu ia memasukkan flash disknya ke komputer yang ada di meja. Lalu nampak keyboard di depan Rena. Segera ditekan Kenshin. Si Rena pun memperhatikan, sambil melihat ke layar. Jadinya mereka seperti saling belajar dan saling mengajari. Kenshin bahkan sesekali ia merundukkan wajahnya untuk melihat layar komputer, dan alhasil, di antara mereka, jaraknya makin berdekatan saja. Bahkan Rena pun merasa tak pernah sedekat ini dengan seorang pria, dan hanya kali ini ia pernah mengalami. Sementara itu, Kenshin tak menyadari akan kedekatan tersebut karena terbawa sibuknya melihat program baru yang sedang diinstalnya. Rena pun melihat layar sembari melirik Kenshin yang di dekatnya ini. Kemudian Rena bicara. Ia bertanya tentang fungsi-fungsinya yang ada di gambarnya. Kenshin menjawab. Ia menjelaskan sambil menunjukkan langsung dengan menekan keyboard itu. Si Rena pun terbawa. Ia ikut menekan pula tanda keyboardnya hingga bertemulah tangan mereka jadi saling bersentuhan. Kenshin lalu bilang, "Maaf Mbak, saya nggak sengaja." Melihat hal itu, si Rena pun tersenyum. Kemudian ia bilang, "Nggak apa kok Mas Kenshin. Biasa aja, emang nggak pernah pegangan ya sama seorang cewek." Kenshin pun tersenyum saja. Si Rena merasa senang. Ia kini malah berani bertanya-tanya, mengulang-ulang. Meskipun sudah paham maksudnya, Kenshin menjawabnya pertanyaan itu satu persatu. Si Rena pun lalu bilang, "Oh ya, maafin aku ya. Jadi sering bertanya nih, soalnya kan banyak sekali yang harus dipelajari." Di waktu yang demikian, Pak Andi pun datang. Beliau bersama Iwan telah masuk kantor. Pak Andi melihat Kenshin yang berdiri di samping wanita. Beliau berbisik di hati, bertanya tentang Kenshin. Kenapa bisa sedekat itu dengan atasan di sini? Padahal kerjanya cleaning service. Iwan pun demikian. Sampai ia bicara sendiri. Waduh Kenshin, untung gak ada Kaori di sini. Kalau Kaori melihat ini, bisa-bisa jadi gawat nih. Pak Andi dan Iwan belum mengetahui kalau Kenshin lagi menunggu jalannya program komputer. Mereka pun duduk di kursi. Sedang saat itu, pintu kantornya Rena terbuka. Sementara keadaan di luar sendiri, terlihat security saat ini sedang nampak menyambut tamu. Rupanya Yudis dan temannya yang datang bersama-sama sudah tiba di sini. Kira-kira saat itu ada 3 mobil yang masuk ke halaman parkiran. Di situ pula ada Shirley dan cowoknya serta teman-teman lainnya. Mereka pun melihat mobilnya Rena yang terparkir di halaman utama, dan kemudian oleh security, masing-masing orang dipersilahkan untuk masuk. Berjalanlah Yudis dan temannya yang bernama Renaldi serta Dewi dan Shirley dan juga lainnya. Mereka masuk ke dalam, segera saja menuju ke kantornya Rena yang saat ini ada Kenshin di dalamnya. Dan waktu itu instalasi telah selesai. Si Rena mematikan komputernya. Kenshin kemudian berpamitan akan kembali kerja. Sembari ia bilang, "Ya seperti itu ya Mbak Rena, cara mengisi lembarannya. Dan nanti ada penjelasan tentang produksi dari luar negeri. Mungkin entar dilanjutin meeting oleh orang yang lain. Aku di sini cuman itu aja, menyeting instalasi program yang bisa dipakai satu perusahaan." Mbak Rena tadi udah mengerti ya? Si Rena pun menjawab, "Iya, aku udah paham Mas Kenshin. Makasih ya udah ngajarin caranya." Kenshin lalu berkata, "Kalau gitu aku balik ya." Si Rena yang berdiri di dekatnya, ia pun bilang, "Kok buru aja sih? Makan dulu ya, bersama Mas Iwan dan Pak Andi. Di kantin udah disiapin jamuan. Ayo mampir dulu ya." Rena melihat Kenshin, dan bersamaan itu, rombongan Yudis datang. Mereka tiba di pintu, kemudian melihat Rena yang berdiri bersama pria berseragam cleaning service. Yudis pun kaget dibuatnya, tak percaya apa yang dilihatnya. Ia pun cemburu. Yudis pun marah. Ia pun berjalan
menghampiri Kenshin, kemudian berkata, dengan nada yang keras, "Hei lu cleaning service, ngapain lu kesini?" Yudis emosi. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.